Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata rasulika sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pengurus dari BKK Rohis PLN, terkhusus moderator kita Al-Mukarramah Ustazah Launa Kisti dan Qori'ah kita Al-Mukarramah Ustazah Roshida. Para akhwati fillah, para akhwat fillah yang berada di ruangan Zoom pada siang hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah hari ini Saidul Ayyam, hari Jumat, masuk dari tanggal 9 bulan Syafar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 24 Juli 2026. Atas rahmat Allah, atas izin Allah, kita dapat duduk bersama di majelis ilmu untuk mengkaji serial Sahabiyah, biografi dari Sahabiyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas sosok seorang sahabiah bernama Ummu Hisham binti Haritha radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik para khatifillah, saya izin akan men-sharekan slide yang saya siapkan untuk kajian pada siang hari ini, yaitu Ummu Hisham radhiyallahu anha, yang juga dikenal dengan Ummu Hisham binti Harithah radhiyallahu anhuma. Jejak cahaya, ilmu dan kesetiaan. Pembahasan ini para patifila mengambil dari kitab Sahabiyat Haula Rasul sallallahu alaihi wasallam, biografi 35 sahabiah Nabi, yang merupakan karya dari Syekh Mahmud Al-Misri. Kita akan mulai dari akar keturunan ya, biografi asal usul dari sahabi yang kita bahas yang hari ini yaitu Ummu Hisham, lalu bagaimana datangnya cahaya Islam, dan 4 keutamaan dari ayahanda beliau yaitu Haritha bin Nu'man, lalu 2 wajah dari orang yang sangat birrul walidain, lalu keberkahan dalam bertetangga, semangat dan 3 pilar menuntut ilmu, kesetiaan, lalu kesimpulan. Kita mulai dari akar keturunan yang mulia. Jadi sahabiah yang kita bahas yang hari ini yaitu Ummu Hisham radhiyallahu anha, lahir dari seorang ayah bernama Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man An-Najari radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang Madinah atau orang Yasrib dari Bani Najjar. Beliau menikahi seorang wanita Ummu Khalid bin Ya'ish Al-Ansariyah dari Bani Malik yang merupakan ibundah dari Ummu Hisham. Dari pernikahan keduanya lahirlah putra-putri beliau yaitu Abdullah, Abdurrahman, Saudah, Umarah dan Ummu Hisham radhiyallahu anhum jami'an.
Dan para khotifillah, pada awalnya keluarga ini tinggal di Yasrib, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya, mereka hidup di Madinah atau di Yasrib bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka sering mendengar perbincangan orang Yahudi tentang Nabi, tentang Allah, tentang kitab-kitab suci, ya. Sehingga ketika terjadi tahun ke-11 kenabian pasca dari wafatnya Ummul Mukminin Siti Khadijah dan juga paman Nabi yaitu Abu Thalib yang kita kenal dengan Amul Huzn, maka tahun ke-11 dari kenabian ada beberapa orang dari Yasrib datang ke Mekah. Mereka niatnya untuk haji, ya. Jadi mereka datang untuk haji, juga tentu ada yang untuk berdagang, dan mereka mendengar tentang seruan dakwah mentauhidkan Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau di Mekah itu yang kita ketahui ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, sebagian besar dari mereka adalah menyembah berhala-berhala. Ya, jadi politeisme, jadi menyembah ke banyak Tuhan. Nah, mereka yang di Yasrib mendengar ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai nabi, menyeru untuk mentauhidkan Tuhan yang Esa, monoteisme, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Maka ketika beberapa orang datang nih, ya, datang di musim haji, ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Di antara mereka ada 6 dari Bani Khajraj. Sebagaimana kita ketahui, di Yasrib itu ada Bani Aus, ada Bani Khajraj, dan juga ada beberapa orang kabilah dari orang Yahudi. Nah, dari 6 orang Khajraj ini, ya, masuk Islam. Turun hidayah Allah. Jadi Nabi berdakwah kepada mereka tentang mengesahkan Allah, mendakwahkan mereka akan kebaikan, mendakwahkan ke mereka akan hari kiamat. Nah, mereka udah nggak asing lagi sebenarnya, karena mereka sering mendengar pembahasan ini di Yasrib ketika orang-orang Yahudi membahas agama mereka. Nah, akhirnya turun hidayah Allah, mereka masuk Islam, 6 orang dari Khajraj, mereka kembali ke Yasrib. Dan sebelumnya mereka berjanji tahun depan mereka akan kembali lagi dan akan membawa orang yang lebih dari mereka. Datanglah tahun ke-12 kenabian, ya, 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, datanglah bukan 6, ini jadi 12 orang. 12 orang dari Yasrib datang ke Mekah untuk berhaji dan juga ingin menemui Nabi Muhammad SAW. 6 orang yang baru, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, masuk agama Islam, sehingga jumlah mereka 12 orang. Nah, ketika jumlahnya sudah 12 orang, Nabi mengajak mereka untuk berbaiat, yang kita kenal dengan bai'ah Aqobah pertama. Nah, setelah itu, tahun berikutnya sebelum mereka kembali lagi, Nabi mengirim nih utusan dari Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk mengajarkan Islam kepada mereka di Yasrib. Ya, akhirnya mereka kembali 12 orang ini, Mus'ab bin Umair juga ikut kembali, berdakwahlah Mus'ab bin Umair di Yasrib. Orang-orang di Yasrib mendengar utusan dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang agama Islam, mulai banyak yang tertarik dan masuk agama Islam, dan tentu atas izin Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dakwah ini terdengar oleh Harithah bin Nu'man, ayah dari Ummu Hisham. Ya, jadi beliau mendengar dakwah dari Mus'ab bin Umair, lalu beliau tertarik, lalu datang ke Mus'ab bin Umair. Turun hidayah Allah, akhirnya Harithah bin Nu'man memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Lalu kemudian tahun ke-13 kenabian sebelum Nabi hijrah, mereka datang kembali dengan rombongan yang lebih banyak untuk melakukan bai'ah Aqobah kedua. Nah, jadi para khawatifillah, di sini kita melihat bagaimana alur hidayah itu bisa sampai dari Allah kepada Harithah bin Nu'man.
Nah, Harithah bin Nu'man ketika beliau memeluk agama Islam, beliau masih memiliki seorang ibu yang merupakan nenek dari Ummu Hisham, yaitu Jada'ah binti Umayyah. Sehari-hari Harithah ini selalu berbakti kepada sang ibunda. Tentu ada harapan ibundanya ini juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mau memeluk agama Islam. Alhamdulillah harapan itu terwujud, ibundanya ini ternyata juga ingin memeluk agama Islam. Dan sebagai kepala keluarga, Harithah bin Nu'man mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya termasuk Ummu Hisham untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah hidayah Allah turun kepada mereka dan mereka sekeluarga memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Dalam kisah Ummu Hisham binti Harithah ini, para akhwati fillah, Syekh Mahmud Al-Misri ini membahas tidak hanya sosok dari Ummu Hisham saja, tetapi juga membahas sosok sang ayahnya, yaitu Harithah bin Nu'man. Karena ada hal yang menjadi keutamaan dari sebuah keluarga sehingga mereka memiliki anak yang solehah seperti Ummu Hisham. Jadi di sini kita belajar bagaimana kebaikan itu terlahir ketika orang tua melakukan kebaikan kepada orang tuanya juga. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa di antara keutamaan Harithah bin Nu'man, beliau sangat menyayangi dan mencintai ibunya. Bahkan sayangnya beliau ini, beliau selalu yang menyuapkan makanan kepada ibundanya. Bahkan dikisahkan, beliau ini tidak pernah membantah ataupun bertanya akan keinginan ibundanya. Misalnya, sang ibunda ingin sesuatu, maka Harithah bin Nu'man mengatakan, siap ibu, siap ibunda. Padahal beliau belum begitu paham apa yang diinginkan oleh ibunda, tapi beliau tidak berani bertanya, apalagi membantah. Maka Harithah bin Nu'man ketika keluar dari rumah ibunya bertanya kepada orang yang ada di dekat ibunya, tadi ibu minta apa ya? Maksudnya apa ya? Itu saking beliau menghormati dan mencintai kepada ibundanya. Dan ini para akhwati fillah dijelaskan oleh Siti Aisyah bahwa ada 2 sahabat yang sangat terkenal akan birrul walidain, yaitu menghormati khususnya kepada ibunya. Hanya saja cara mereka berbeda. Nah, di antara 2 sahabat yang disebutkan oleh Siti Aisyah di sini, yang pertama yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kedua Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Kalau Utsman, beliau itu cara menghormati ibunya dengan artian segan, ya, segan dalam artian mengagungkan ibunya. Saking mengagungkannya, pasca beliau memeluk agama Islam, beliau itu nggak berani menatap mata ke ibundanya. Ya, saking menghormatinya, saking takzimnya, selalu menunduk, selalu menundukkan pandangannya, tidak berani menonggakkan kepalanya di hadapan ibunya. Nah, ini menunjukkan bukan berarti Utsman ini tidak sayang ke ibunya, enggak. Ini bentuk beliau menghormati ibundanya, enggak berani menatap atau ya, karena kalau menatap itu terkadang nanti terkesannya apa ya, menantang atau apa ya. Jadi lebih kepada menundukkan pandangan. Jadi saking segannya dengan ibundanya. Sedangkan Harithah bin Nu'man, bentuk berbaktinya beliau, pertama beliau selalu hadir kepada ibundanya. Kenapa? Karena yang menyuapi makan sehari-hari ibundanya adalah Harithah bin Nu'man. Jadi makan pagi, makan siang, hatta makan malam itu dari tangan Harithah. Makanan sesuap demi sesuap masuk di mulut ibunda dari Harithah bin Nu'man. Jadi bagaimana beliau ini sangat menghormati ibunya, juga mengkhawatirkan kalau ibunya nggak makan. Makanya beliau yang menyuapkan. Dan juga yang tadi saya sampaikan, beliau tidak pernah membantah perintah ibunya, bahkan tidak pernah menanyakan keinginan ibunya itu apa sebenarnya. Jadi beliau mengiyakan saja. Nanti kalau beliau nggak paham, beliau bertanya kepada orang yang dekat dengan ibundanya. Lalu apa lagi para akhwati fillah? Harithah bin Nu'man dikatakan beliau adalah orang yang dermawan. Kedermawanannya ini terbukti ketika beliau sering, ya bukan sekali 2 kali, tapi dikatakan di sini sering
memberikan rumah kepada baginda Rasulullah SAW, khususnya ketika Rasulullah SAW dikabarkan menikah lagi. Ya, jadi bahkan ada satu riwayat menyebutkan kalau Rasulullah SAW ya ketika hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, itu tinggal doang, ya. Tapi yang memberikan rumah kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya rumah dengan tanah-tanahnya, yaitu Harisa bin Nu'man radhiyallahu anhu. Dan ini disebutkan di dalam catatan sejarah tidak hanya satu, tapi beberapa rumah. Karena Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui beliau beristri lebih dari satu ya, lebih dari 4 malah. Istri beliau ada sekitar 9 orang. Dan ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi yang menjadi keutamaan dari Harisa bin Nu'man? Beliau dikatakan 2 kali melihat malaikat Jibril. Ya, pernah juga beliau menyapa malaikat Jibril dalam artian mengucapkan salam. Jadi ceritanya Nu'man ini sedang berjalan ya, bersama sedang berjalan lalu melihat Nabi Muhammad sedang duduk dengan seorang laki-laki. Nah, karena mau lewat ya Harisa bin Nu'man mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nah, karena di sampingnya ada orang. Dijawablah salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh Nu'man jalan, nah pas balik lagi, ketemu lagi sama Nabi. Nabi bertanya, hai Harisa bin Nu'man, kamu tadi lihat nggak orang yang duduk bersamaku? Iya ya Rasulullah, saya melihat ada orang yang duduk bersama Anda. Memang kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Masya Allah, Harisa bin Nu'man ini diberikan karomah ya, bukan mukjizat. Karomah diperlihatkan oleh Allah sosok sosok malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau juga pernah melihat malaikat Jibril ya ketika akan perang Hunain ya, dikatakan Jibril datang memberikan semangat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu Harisa bin Nu'man melihat ya. Lalu Jibril bertanya, itu siapa? Itu Harisa bin Nu'man. Lalu kata Jibril, aku melihat dia termasuk orang-orang yang sabar dalam perang Hunain dan Allah akan menjamin rezekinya di surga nanti. Masya Allah. Jadi kalau di versi yang lain di kitab ini disebutkan Jibril sempat mengatakan seandainya dia mengucapkan salam, kami akan menjawab salamnya. Kalau versi yang tadi yang sebelumnya, mu'alif kitab menuliskan bahwa Harisa bin Nu'man sempat mengucapkan salam kepada malaikat Jibril yang dikiranya adalah laki-laki yang duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi para khotifillah, di sini kita melihat bagaimana sosok orang tua dari Ummu Hisham radhiyallahu anha, yaitu Harisa bin Nu'man radhiyallahu anhu, sangat memiliki keutamaan yang ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, ya, sukses dunia akhirat tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Yang pertama, kita harus mengedepankan birrul walidain kita kepada orang tua kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita anishkurli wali walidaika ilayal masir. Yang kedua, ketika kita mendapatkan harta yang berlimpah, maka jadilah orang yang dermawan, bukan orang yang kikir, bukan orang yang bakhil. Lalu yang ketiga, ketika kita sedang melakukan perjalanan, maka kita bertemu dengan orang yang kita kenal, afsus salama bainakum, maka ucapkanlah salam. Bisa jadi di antara orang yang kita temui di situ ada malaikat yang membersamainya, dan ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, malaikat ikut menjawab salam kita. Jadi para khotifillah, kalau ketemu sama teman ya, bukan hai, pagi, coba kita mendawamkan mengucapkan salam. Assalamualaikum, seperti itu. Minimal assalamualaikum. Ya, bisa jadi teman kita ini orang yang rajin ibadah, malaikat selalu menemaninya, malaikat itu menjawab salam kita juga. Ya, lalu apalagi tidak pantah, tidak mudah menyerah, dalam artian sabar dalam berjuang. Ya, kita dalam kehidupan kita sedang berjuang, ya, di pekerjaan kita, atau di rumah tangga kita, bahkan mungkin di antara Anda ada yang sedang berjuang dalam menuntut ilmu, maka bersabarlah.
Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan selama itu kebaikan karena Allah, Allah akan mempersiapkan balasan yang terbaik untuk kita, khususnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW datang, ya, hijrah dari Mekah ke Yasrib, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, ada yang mengatakan beliau tinggal di sana sekitar 9 bulan. Nah, kediaman dari Abu Ayyub Al-Ansari ini bisa dikatakan kediaman yang dekat dengan kelompok Bani An-Najjar. Ya, maka di situ sudah mulai para villa yang namanya budaya isar, mendahulukan kepentingan saudara di atas kepentingan pribadi. Nah, buktinya apa? Bahwa kaum Ansor di sini khususnya Bani Najjar itu mereka gantian, rolling ibaratnya untuk menyediakan makanan yang bisa disajikan untuk Rasulullah SAW termasuk untuk kaum muhajirin. Maka para fatifillah di sini kita melihat bahwa orang-orang Madinah, kaum Aus dan kaum Khazraj, mereka yang memeluk agama Islam atas hidayah Allah bukan karena paksaan. Ketika kaum muhajirin datang dari Mekah dengan berbagai macam kondisi, dengan berbagai macam status, dengan berbagai macam keadaan, di antara mereka ada yang tidak membawa apa-apa ya, meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, maka orang-orang Madinah yang muslim ini menolong mereka, maka mereka disebut sebagai kaum Ansor, orang-orang yang menolong. Seperti itu. Dan kita kembali lagi, Ummu Hisham dengan ayah dan keluarganya tinggal berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW, ini menjadi keberkahan dalam bertetangga. Di antaranya beliau bisa menyediakan makanan untuk baginda Rasulullah SAW dan keluarganya. Yang kedua, Harisa bin Nu'man termasuk Ummu Hisham radhiyallahu anha, beliau sekeluarga melihat secara dekat bagaimana kehidupan baginda Rasulullah SAW, bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan para istri beliau. Maka ini menjadi pembelajaran langsung. Ya, jadi bukan hanya teori, tapi melihat secara langsung bagaimana kepribadian baginda Rasulullah SAW. Yang kita kenal beliau memiliki akhlakul karimah, akhlak yang paling mulia sehingga beliau menjadi qudwah hasanah kita. Beliau menjadi uswatun hasanah bagi kita saat ini. Kita lanjutkan. Karena dekatnya rumah Harisa bin Nu'man dan juga Ummu Hisham radhiyallahu anha ya, sang anak dengan Rasulullah SAW, itu sampai Ummu Hisham pernah mengatakan seperti ini, tungku kami dengan tungku Rasulullah, dapur ya, tungku kami dengan tungku Rasulullah SAW itu jadi satu selama 2 tahun atau 1 tahun beberapa bulan. Jadi setelah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 9 bulan, Nabi Muhammad SAW pindah rumah dan itu diberikan oleh Harisa bin Nu'man sebagaimana tadi riwayat yang sudah kita sampaikan. Nah, maka rumahnya dekat ya. Jadi ibaratnya kalau saya memahaminya, Harisa bin Nu'man nih, ayah dari Ummu Hisham radhiyallahu anha ini seperti orang yang punya banyak rumah atau banyak kontrakan lah ibaratnya. Jadi ketika Rasulullah SAW tidak tinggal lagi ya ibaratnya di rumah Abu Ayyub Ansori, beliau menyiapkan rumah nih buat tempat Nabi. Lalu ketika beliau mengetahui Nabi nikah lagi, punya istri, Ummul Mukminin, beliau memberikan lagi rumah, nanti beliau pindah. Bahkan yang diberikan ada rumah yang beliau tempati. Berarti kan tempat yang baik, bukan sembarangan tempat biasa, tapi tempat yang beliau tinggali lalu beliau pindah. Nah, inilah yang menjadi keberkahan Allah berikan kepada Harisa bin Nu'man serta keluarganya di antara Ummu Hisham karena kedermawanan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, tungkunya satu ya, satu, jadi untuk Nabi Muhammad juga ibaratnya satu dapur 2 rumah ibaratnya. Nah, karena dekat otomatis Ummu Hisham sering melihat Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau meriwayatkan, aku menghafal surat Qaf ya, langsung dari lisan baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rumah Rasulullah itu kan dekat dengan Masjid Nabawi, ya, dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Jadi setiap hari Jumat ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah, nah itu Nabi sering membaca surat Qaf. Makanya Ummu Hisham radhiyallahu anha itu mendengar langsung dari Nabi lalu menghafalkannya. Jadi Masya Allah tabarakallah,
Di sini kita mendapatkan bagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada Ummu Hisham radhiyallahu anha ketika bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Terlebih, ya, Ummu Hisham, ya, dan sang ayah tentunya, mereka ini mendengar bagaimana keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, kalau kita melihat misalnya di surat Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Kita langsung yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwa Allah akan mengangkat derajat. Derajat siapa? Satu, orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini menjadi pondasi paling penting. Keimanan itu menjadi pondasi paling penting ketika kita akan menuntut ilmu. Wallazina utul ilma darajat. Dan yang kedua adalah orang yang mau menuntut ilmu. Dan yang Allah angkat ini bukan satu derajat, dua derajat, tetapi darajat. Menggunakan jamak yang berarti beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti akan apa yang kamu kerjakan. Jadi para khotifillah, ayat ini menjadi motivasi ya untuk kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat kita. Bahkan Ummu Hisham radhiyallahu anha, beliau menuntut ilmunya langsung ke sumber cahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam buku ini disebutkan bahwa Ummu Hisham hafal Al-Quran dan juga beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan mengenai keutamaan menuntut ilmu. Di sini mualif kitab yang menuliskan ada 3 pilar keutamaan dari menuntut ilmu. Tentu ini beberapa, karena kalau kita membahas tentang keutamaan menuntut ilmu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Ini menunjukkan apa? Bahwa menuntut ilmu itu menjadi hal yang penting dikaji dalam agama Islam. Ya, yang pertama, bahwa ketika kita menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmunya ini adalah yang berkaitan dengan agama kita, ya, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yuwaffiqhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan, Allah akan berikan pemahaman mendalam kepadanya mengenai agama. Ya, yufaqihu fid din. Fakih ini berarti artinya pemahaman. Ya, makanya al-fiqhu itu, ilmu fikih itu mufaham. Ya, karena dia nggak kaku. Dia bisa berubah-berubah, fleksibel sesuai dengan syariat tentunya. Ya, misalnya tentang masalah fikih sholat. Sholat itu wajibnya diri. Tapi ketika sakit, karena dia paham, ya, ilmu fikihnya, boleh duduk. Ya, kalau nggak kuat duduk, boleh berbaring. Begitu juga kalau mau sholat wajib berwudu, ya, menghilangkan hadas kecil. Kalau tidak ada air untuk berwudu, karena dia paham ilmu fikihnya, fakih, paham, maka dia bertayamum. Ya, kalau memang tidak ada air, maka dia bertayamum. Jadi tidak ada alasan karena nggak ada air maka meninggalkan sholat, seperti itu. Yang kedua, di sini disebutkan bahwa orang yang ketika dia menuntut ilmu, lalu ilmu yang dia dapatkan, dia amalkan dengan mengajarkan kepada orang lain. Nah, mengajarkan ini kan berarti mengajarkan kepada kebaikan. Misalnya, saya menjelaskan kepada Anda tentang keutamaan menuntut ilmu. Lalu setelah pertemuan kajian siang hari ini, Anda bicara dengan teman Anda, minggu depan kita ikut kajian yuk. Kenapa? Bagus loh pembahasannya, bisa kita relatekan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti itu. Maka ketika Anda mendapatkan ilmu, lalu Anda mengajarkannya kepada orang lain, bahkan mengajaknya, maka ketika orang ini melakukannya, Anda akan mendapatkan pahala seperti pahala dia, tidak dikurangi sedikit pun. Tapi ingat, kalau itu yang kita kenal dengan istilah pahala jairiyah, dosa juga demikian. Kalau Anda mengajak orang lain melakukan keburukan, ya, hal-hal yang tidak Allah ridhoi, yang bisa dikatakan mengandung dosa misalnya, maka ketika orang ini melakukan apa yang Anda arahkan, Anda juga akan terkena dosa. Karena Anda yang mengajarkannya, Anda yang mengarahkannya. Dan ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Bukhari dari Muslim dan Tirmidzi.
di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Jadi kalau kita ngajak kebaikan, ya sesuai dengan petunjuk Allah, orang ini melakukannya, kita dapat pahala sesuai pahala dia sama, ya nggak dikurangin sedikit pun, ya, dan tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya, termasuk kebalikannya seperti itu. Lalu yang ketiga, bahwa ketika kita menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama kita, menuntut ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, yang mengarahkan kita kepada kebermanfaatan bagi sesama, sebenarnya kita sedang berjalan di jalan menuju surga, ya. Dan di sini ada hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan ini dikatakan ya dalam tahqiq hadisnya, ini hadis yang hasan, ibaratnya bisa diterima, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu sebenarnya dia sedang menapak ya jalan yang akan mengarahkan dia mudah menuju surga. Kenapa? Karena Allah kasih kemudahan jalan bagi dia menuju surga. Lalu yang kedua, wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Yang kedua, kalau kita sedang menuntut ilmu nih, Anda hadir sekarang walaupun secara virtual, tapi Anda berjalan misalnya dari satu meja ke meja yang lain atau dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Itu ketika Anda berniat bertolabul ilmi, menuntut ilmu di jalan Allah, itu malaikat akan menaungi Anda dengan sayap-sayapnya. Malaikat ridha dengan apa yang saat ini kita lakukan, karena saat ini kita sedang menuntut ilmu. Bayangkan, kita tidak melihat di atas kita ada sayap malaikat. Yang kita lihat mungkin atap kantor kita. Tapi yakinlah, di sana ada makhluk gaib bernama malaikat sedang menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Mereka ridho akan apa yang kita lakukan saat ini. Lalu apa lagi? Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i. Yang ketiga nih, keutamaan bagi kita yang sedang menuntut ilmu. Siapapun yang berada di langit, termasuk yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di laut. Sekarang kan Anda di kantor, nggak ngelihat ikan yang di laut, ya. Tapi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, yang di bumi, termasuk ikan-ikan yang di laut, itu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah untuk Anda. Sebabnya apa? Anda sedang hadir di majelis ilmu. Ya, jadi jangan dianggap remeh ketika ada kajian setiap hari Jumat siang, ya, waktu makan siang bersama, ya. Aduh sayang, jam makan saya berkurang kalau saya ikut hadir kajian. Tapi lihat sebenarnya memang berkurang waktu Anda untuk makan siang, tetapi ada yang Allah siapkan untuk Anda, ya. Di antaranya tadi jalan menuju surga, yang kedua malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, yang ketiga Anda mendapatkan istighfar, permohonan maaf seluruh makhluk Allah, ya. Jadi makhluk Allah minta ampunan untuk Anda. Masya Allah. Bahkan dikatakan wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Bahwa keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang al-abid di sini, maaf, yang tidak memiliki ilmu lah ya, seperti keutamaan bulan dibandingkan planet-planet yang lain, ya. Jadi gini, para kawakib, kalau kita melihat planet-planet itu kan kawakib ini bintang ya, maaf, bintang-bintang ya, planet atau bintang-bintang itu kan lebih besar daripada bumi, ya kan? Lebih besar, ada yang ukurannya lebih besar daripada bumi, ya. Tapi kenapa dikatakan di sini kafadlil qamar 'ala sa'iril kawakib? Kenapa bulan? Karena bulan itu meskipun dia kecil, meskipun dia satelit bumi, tapi dia dekat dengan bumi sehingga nampaknya lebih besar. Nah, kita juga demikian. Kalau kita menuntut ilmu, meskipun maaf, status kita mungkin hanya karyawan biasa, atau hanya karyawan honorer, atau kita mau pensiun, atau kita levelnya itu
biasalah tidak menjapati label struktural, tidak duduk di struktural di kantor misalnya. Tetapi ketika kita mau menuntut ilmu, kita memiliki keutamaan dibandingkan mereka-mereka yang mungkin secara struktural lebih tinggi dari kita, tapi mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau hadir di majelis ilmu seperti itu. Nah, jadi Anda jangan merasa, wah saya menyia-nyiakan waktu siang saya ketika hadir di majelis ilmu misalnya di BKK Rohis PLN setiap hari Jumat siang. Memang secara logika waktu Anda berkurang setengah jam atau 1 jam, tapi yakinlah di sana Allah memberikan balasan atas kehadiran Anda di majelis ilmu, belajar bersama, apalagi yang dikaji di sini adalah yang berkaitan dengan agama Anda, agama Islam. Dan dikatakan, kenapa orang yang berilmu itu dia memiliki keutamaan? Karena dikatakan, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Ini para ulama-ulama. Ya, mudah-mudahan Anda juga akan menjadi seorang ulama ketika Anda memahami suatu ilmu, lalu Anda mengajarkan kepada orang lain, dan itu dikatakan warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwathiru dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Nabi itu nggak mewariskan harta, dinar, dirham, nggak. Apa yang diwariskan Nabi? Ilmu. Faman akhazahu bihazzin wafir. Maka kita dihimbau nih untuk mengambil apa yang menjadi warisan dari baginda Rasulullah SAW, yaitu ilmu. Dari mana kita ambilnya? Dari para alim ulama yang mengajarkan ilmu kepada kita. Baik barokatifillah, kita lanjutkan kepada kisah dari Ummu Hisham radhiyallahu anha. Ya, jadi setelah itu mereka hidup bersama ya dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita ketahui banyak terjadi kejadian-kejadian perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain, dan seterusnya. Sampai datanglah nanti tahun ke-6 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 Hijriah ini sudah kangen sekali dengan Mekah, kangen sekali dengan tanah kelahirannya, kangen sekali ingin sholat di Masjidil Haram, kangen sekali ingin tawaf sekitar Baitullah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW, apalagi beliau bermimpi, beliau dengan para sahabat dengan pakaian putih, dengan kepalanya dalam kondisi tercukur ya ibaratnya. Akhirnya Nabi Muhammad mengajak, ayo kaum muslimin di Yasrib, termasuk dari kaum muhajirin dan ansor, siapa yang mau ikut saya ingin melaksanakan umroh ke Makkah Al-Mukarramah. Maka terkumpullah, ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500 orang. Mereka datang dengan niat tujuan ibadah, bukan untuk perang. Oke? Nah, karena ini besar, ya 1.500 orang, maka kufar Quraisy di Mekah tahu, dengar ini, bahwa ada rombongan kaum muslimin mau datang ke Mekah. Dan kufar Quraisy tahu bahwa mereka tujuannya adalah untuk berumrah, tapi mereka tidak mengizinkan. Karena ada rasa khawatir, jangan-jangan ibaratnya. Mereka udah suuzon. Jangan-jangan Nabi Muhammad dengan kaum muslimin bilangnya mau umroh, nggak taunya ingin menyerang kita. Padahal tidak demikian. Nabi Muhammad tujuannya adalah untuk berumroh. Akhirnya agar kaum muslimin tidak bisa masuk ke kota Mekah, dihadanglah, mereka tidak bisa masuk, dan Nabi tidak membawa senjata pada saat itu ya, para katifillah, tidak membawa senjata. Maka Nabi Muhammad mengutus orang untuk menegosiasi pihak kufar Quraisy, ya, untuk memberikan jaminan bahwa Nabi dengan para rombongan itu niatnya untuk umroh. Maka diutuslah siapa? Diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ketika Utsman bin Affan diutus, ya, misalnya diutus dari jam 10 pagi misalnya, ditunggu sampai zuhur nggak balik-balik, ditunggu sampai asar nggak balik-balik. Ibaratnya dalam waktu yang lama kok nggak balik-balik. Nah, lalu terdengarlah berita hoax ya, bahwa ada kekhawatiran jangan-jangan Utsman bin Affan telah dihabisi oleh kufar Quraisy. Maka agak genting pada saat itu ya kaum muslimin. Mereka merasa kita banyak kok, 1.500 orang gitu. Kita harus membela Utsman gitu. Dan juga kita jangan, ada juga yang merasa khawatir karena nggak membawa senjata. Nah, kita balik aja lah, nanti takutnya kita dihabisi oleh kufar Quraisy. Maka ketika kondisi genting seperti ini, Nabi Muhammad SAW dengan penuh ketenangannya, ya, beliau meminta kaum muslimin yang hadir pada saat itu, ya, untuk berbaiat.
Berbaiat dalam artian mereka berbaiat setia kepada Rasulullah SAW, tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW sampai perkara ini selesai. Dalam artian mereka harus memastikan Utsman bin Affan itu selamat atau bagaimana, seperti itu. Maka apa yang terjadi para khotifillah, baiat yang dilakukan ya dikenal dengan baiatur ridwan. Dan ini ketika ini terjadi, Nabi Muhammad SAW berbaiat dengan kaum muslimin, posisinya berada di bawah buah pohon ya, pohon. Lalu di bawah pohon itu Nabi berbaiat. Nah, di sini disebutkan Umar bin Khattab memegang tangan baginda Rasulullah SAW dan sahabat satu lagi bernama Ma'qil bin Yasar itu menahan dahan. Jadi biar pohon itu jangan sampai kena Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dan ketika Nabi mengajak baiat, ada satu sahabat langsung labbaika ya Rasulullah, ibaratnya langsung menyambut, yaitu Abu Sinan al-Asadi. Beliau nggak kayak ragu-ragu, langsung. Inilah yang menjadi kelebihan oleh para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika ada suatu perintah apa, mereka langsung bersegera, ya. Sebagaimana kita melihat bagaimana ketika ayat hijab turun, ya, Masya Allah para khotifillah, itu sahabiah. Mereka mengambil apa yang bisa mereka gunakan untuk menutup auratnya, karena mereka bersegera memenuhi panggilan Allah, memenuhi apa yang menjadikan kewajiban dari Allah kepada mereka. Baik, kembali lagi, maka ketika terjadi baiatur ridwan, di sana ada Ummu Hisham ikut hadir, ya, karena ikut hadir untuk umroh, maka beliau tanpa berpikir panjang ikut berbaiat, bersumpah setia kepada Rasulullah SAW. Terlebih beliau juga pernah mendengar ya pada saat itu bahwa Rasulullah SAW menjamin dengan mengatakan tidak masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Jadi ketika Nabi Muhammad bersabda seperti itu, Ummu Hisham mendengarnya juga, maka tidak perlu berpikir-pikir lagi, langsung ikut berbaiat. Karena apa? Jaminannya surga, jaminannya tidak akan dimasukkan ke neraka ketika berbaiat di bawah pohon itu. Maka para khotifillah, apa yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk di sini Rasulullah SAW, akhirnya turunlah surah Al-Fath ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Jadi sampai detail loh, ya. Setelah kejadian itu turun ayat yang menunjukkan bahwa Allah ridha dengan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka berbaiat. Nah, kalau Allah ridha, wajar dong kalau Nabi bersabda mereka tidak akan masuk neraka, karena jaminannya surga, karena Allah ridha. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang di hati mereka. Dalam artian Allah tahu bahwa kaum muslimin pada saat itu antara cemas, antara ragu, antara takut, was-was, karena Utsman belum balik-balik. Mereka khawatir mereka diserang. Mereka khawatir akan keselamatan Nabi. Mereka juga khawatir akan keselamatan diri mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Ketenangan atas mereka. Jadi maksud Allah, ini menunjukkan apa? Kalau Anda mencari ketenangan, carilah Allah. Kalau Anda sedang galau, Anda mengharapkan sebuah ketenangan jiwa, carilah Allah. Di mana? Sholatlah, sujudlah, ambil wudhu, sholat sunnah, sholat taubat, sholat apapun yang Anda niatkan karena Allah, sujud, minta pertolongan sama Allah, curhat kepada Allah. Maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kalian, kepada Anda semua. Kenapa? Karena ini yang telah digambarkan di dalam surat Al-Fath ayat 18 ketika suasana genting, ya, para kaum muslimin melakukan baiat yang dikenal dengan baiatur ridwan. Tidak sampai di situ, Allah juga menjanjikan kepada mereka wa asabahum fathan qaribah. Allah menjanjikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Sebagaimana kita ketahui, ini terjadi tahun ke-6 Hijriyah. Akhirnya nanti kalau kita lihat sejarahnya Nabi nggak jadi umroh. Ya, tapi kan udah niat.
udah niat, maka Nabi melakukan qada umroh pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, setelah terjadi Bai'atur Ridwan, terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin Nabi Muhammad dengan kufar Quraisy. Ya. Lalu apa yang terjadi? Selama masa perjanjian, kufar Quraisy banyak melakukan pelanggaran, ya, sampai akhirnya puncaknya tahun ke-8 Hijriah, ya, 2 tahun setelah kejadian Sulhul Hudaybiyah dan juga Bai'atur Ridwan, Nabi Muhammad SAW atas petunjuk Allah melakukan Fathu Mekah, ya, menaklukkan kota Mekah. Masuklah Nabi Muhammad dengan kaum muslimin ke Makkah Al-Mukarramah dengan kondisi menang, ya. Makanya di sini dikatakan fathan qoribah, kemenangan yang dekat. Jadi para khotifillah, kalau Anda melakukan sesuatu nggak bisa, pengennya langsung cepat, sehari 2 hari. Nah, lihat ini Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, ya, 2 tahun baru diberikan kemenangan oleh Allah setelah Bai'atur Ridwan. Masya Allah. Maka para khotifillah, dari apa yang kita bahas pada siang hari ini, pertama, kita akan melihat bahwa penting sekali ekosistem kesolehan. Bi'ah hasanah, lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, itu akan memberikan input yang begitu kuat kepada kepribadian kita. Lihat bagaimana Ummu Hisham radhiyallahu anha dan ayahnya Harisa bin Nu'man radhiyallahu anhu serta keluarganya. Mereka tinggal berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW, bertetanggaan dengan baginda Rasulullah SAW. Ini menjadikan mereka menjadi lebih baik dalam berakhlakul karimah, dalam memahami agama. Termasuk juga untuk kita. Kalau kita ingin memiliki kebaikan dalam diri kita, termasuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka carilah komunitas atau ekosistem yang soleh. Dan ini sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Furqan, para khotifillah, ketika ibadur rahman berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama, bukan waj'alna imaman lil muttaqin, tapi waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa Allah mengedepankan komunitas dulu, orang-orang yang bertakwa, sehingga menghasilkan imam yang baik. Nah, kita juga demikian. Kalau kita ingin memiliki keturunan yang baik dan soleh, ya, soleh dan soleha, kita lihat apakah lingkungan yang kita tempatkan ini mendukung atau tidak. Yang kedua, adab kepada orang tua, ya. Jadi Ummu Hisham ini mengadopsi perilaku sang ayah. Bagaimana sang ayah ini sangat birrul walidain kepada ibundanya, sangat berakhlakul mulia kepada ibundanya. Maka Ummu Hisham radhiyallahu anha juga demikian. Beliau menjadi sosok ibu yang baik bagi keluarganya. Lalu apalagi yang ketiga, proaktif menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita jangan menjadi orang yang pasif hanya menerima. Tapi jadilah kita penuntut ilmu yang aktif. Ketika kita menerima, kita mengamalkannya, bahkan mengajarkan kepada orang lain, bahkan mengajak orang lain ikut melakukan kebaikan sebagaimana yang kita pahami. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Jadi pohon itu walaupun dia punya daun rindang, bisa mengeluarkan oksigen, tapi kebermanfaatannya hanya itu saja. Berbeda dengan pohon yang dia bisa menghasilkan buah. Dia bisa menghasilkan oksigen, dia juga bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Bahkan dari buah itu lahirlah biji-biji sehingga muncullah, ya, pohon-pohon yang berikutnya. Ini loh yang diharapkan ketika kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan keberkahan. Lihatlah Ummu Hisham, bagaimana beliau semangat belajar, menghafal Al-Quran, memahami hadis-hadis dari Rasulullah SAW, lalu menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini menunjukkan apa? Proaktif dalam menuntut ilmu. Terlebih disebutkan, yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Dan yang keempat, keberanian dan kesetiaan. Ingat, kita sebagai seorang muslimah harus memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Harus punya keberanian untuk mengoreksi hal yang salah atau hal yang kurang benar. Kenapa? Karena ketika kita diam,
maka kita mendiamkan kemungkaran. Dan ketika kita mendiamkan kemungkaran, maka lambat laun kemungkaran itu akan menjadi sesuatu yang ma'ruf, yang dimaklumkan. Dan mulai di sanalah ya turun ketidakberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi ayo kita berani dalam melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan islah ya, memperbaiki keadaan yang tidak baik. Lalu yang terakhir, tidak hanya berani tapi juga setia. Ya, kesetiaan itu sangat penting. Jangan sampai kita dikesankan orang yang berdiri di antara dua kaki, orang yang hanya mencari cara jalan yang aman ibaratnya. Kita setia dalam artian setia harus all out ya. Misalnya Anda bekerja di PLN, Anda harus setia bagaimana misi visi dari kantor Anda itu bisa terwujud dengan baik ya. Jangan sampai Anda hanya ingin mengambil sesuatu yang cepat hilang ibaratnya. Nah, tapi Anda mengambil sesuatu yang bisa menjadi keberkahan selama kehidupan Anda, dan ini bisa kita dapatkan dengan kesetiaan. Ya, termasuk di sini kesetiaan terhadap agama kita, yaitu agama Islam. Kita melihat bagaimana kaum muslimin pada saat itu berbaiat kepada baginda Rasulullah SAW, ya, untuk bertahan, ya, tidak lari, tidak kabur, bahkan mereka berbaiat dengan jiwa dan raga mereka pada saat itu. Baik, ini saja para fillah yang bisa saya sampaikan untuk kajian sahabiah siang hari ini, yaitu Ummu Hisham binti Harisa radhiyallahu anhuma. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada host kita Ustazah Launa Kisti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.